Keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi, salam damai dan sejahtera bersama kita. Yesus menyembuhkan orang kusta yang hidupnya terbuang dari masyarakat. Dia menjamah dan berkata kepada si kusta, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Matius bab 8 ayat 3. Kejadian yang sangat sederhana, tetapi justru memperlihatkan kuasa yang keluar dari diri Yesus. Yesus pun tidak ingin tindakan penyembuhan yang dilakukannya diketahui orang banyak. Hanya orang yang hatinya terbuka dan beriman penuh kepada Yesus yang disembuhkannya. Iman kita akan tugas dan perutusannya ke dalam dunia bukan tergantung pada mukjizat yang Yesus lakukan, tetapi pada pribadinya, pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, seberapa besar pribadi dan pengajaran Yesus sungguh memikat dan mempesona hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami beriman sepenuhnya bahwa Yesus Kristus Putramu penuh daya kuasa dalam pengajaran dan kata-katanya. Semoga iman kami kepadamu tak tergoyahkan, sekalipun sakit penyakit yang mengerikan bersarang di dalam tubuh kami. Kami selalu dapat mengandalkan dan berharap rahmat kesembuhan dari Yesus Tuhan kami. Dialah Putramu dan Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sedang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, pribadi Yesus penuh dengan pesona dan pengajarannya memikat banyak orang untuk datang kepadanya. Dia ramah, lemah lembut, dan penuh perhatian terhadap semua orang, termasuk orang-orang sakit. Pada bagian terakhir dari khotbah di bukit dikatakan, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius bab 7 ayat 29. Kuasa Yesus bukan saja untuk mengajar, tetapi juga melakukan mukjizat penyembuhan. Penginjil Matius sudah memberi informasi bahwa orang-orang takjub karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kata-kata Yesus penuh dengan kuasa dan penuh daya penyembuhan. Satu hal yang pasti, kata-kata Yesus harus bertemu dengan kepercayaan dan iman dalam diri si orang sakit yang akan disembuhkannya. Maka harus terjadi perjumpaan antara iman dan sabda Yesus yang menghadirkan kesembuhan ataupun kehidupan. Perikop Injil hari ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan orang kusta. Orang kusta adalah mereka yang menderita sakit dalam segala dimensi kehidupannya. Ia bukan saja harus menanggung sakit fisik tubuhnya,
tetapi secara sosial ia pun terhina dan dibuat mati oleh orang-orang lain sebab ia disingkirkan dari kehidupan masyarakat umum. Hidup mereka harus terpisah jauh. Mereka harus tinggal di luar tembok kota. Mereka pun harus menyatakan diri sebagai orang najis sambil membunyikan lonceng ketika mereka ada dekat dengan orang lain. Sungguh suatu hidup yang sangat terhina. Bahkan orang menganggap orang kusta sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang pasti putus harapan. Tak ada yang menyambut mereka. Hanya satu pribadi yang mau menerima, yang mau berbicara, bahkan menjamah mereka, yaitu Yesus Tuhan kita. Bagi Yesus, orang sakit itu harus diperhatikan, harus disembuhkan, bukan dijauhi atau dihindari. Nah, pengalaman penyembuhan si kusta menjadi bahan refleksi bagi kita. Apa yang membuat kita menjauhi dan membuat orang lain sebagai penderita kusta di hadapan kita? Yesus menyembuhkan orang kusta yang hidupnya terbuang dari masyarakat. Dan Yesus ingin orang-orang menerima kembali si sakit kusta itu. Yesus mengembalikan hidup dari orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau yang selalu membuka tangan dan hati untuk semua orang yang tersingkirkan dari kancah kehidupan masyarakat. Semoga kami pun meniru teladan-Mu untuk bisa menerima siapa saja yang datang kepada kami, guna memberikan kesembuhan, pengharapan, dan kehidupan kepada mereka. Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan juru selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Semoga kita yang terpanggil untuk menaruh perhatian kepada orang-orang sakit dan tersingkirkan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. If you want to, you can touch me. You can heal me. If you want to, you can touch me. You can heal me now, now.
can change me. You can make me new.